Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji kitab tentang manhaj yang saya beri nama Ta'liqatun da'at ilaihal hajah ala kitabi idahil mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilaih, yaitu tentang manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in yang ditulis oleh Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim, Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala. Buku ini insyaallah sudah sebagian besar tulab telah mengkopinya. Ini sekedar untuk membantu antum sekalian dalam mengikuti pembahasan bab-bab di dalam kitab ini. Dan alhamdulillah memang kitab ini belum resmi, tapi saya sudah menulis surat WhatsApp kepada penulis buku ini dan alhamdulillah dijawab oleh beliau hafizahullah taala. Kata beliau, Masya Allah, ya sa'astafidu minhu insyaallah. Lihat tawaduknya para ulama. Demikian pula saya mengatakan bahwa saya tidak ada apa-apanya Syekh. Ya cuma kita belajar, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, ya dilakukan sebagian darinya. Dan saya tetap meminta dari beliau supaya melihat atau mulahadhat hal-hal yang perlu ditambah, dikurangi dari apa yang saya berupaya mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Dan tentu yang mendorong saya mentaklik buku ini ya karena saya melihat ya banyak murid-murid saya insyaallah mereka akan menjadi dai, menjadi mubalik, menjadi guru di tempat-tempat mereka, maka mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, mereka bisa membacanya di kampung-kampung mereka, mengajarkan pada kaum muslimin sehingga ini menjadi amal jariah, tidak lebih dari itu. Kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih pada bab tentang at-ta'rif bisunnah, at-ta'rifu bisunnati wa ahliha, mengenal sunnah dan ahlu sunnah dan para pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita baca ayat dari surat Yusuf ayat 108, yaitu firman Allah azza wa jalla, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Yani semuanya menyeru kepada Allah di atas basirah. Ya, semua yang berilmu, yang mengikuti Nabi SAW menyeru manusia kepada Allah di atas basirah. Kemudian qala al-Imam At-Tabari, ini sudah saya baca, tidak mengapa saya mengulanginya. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, Imamul Mufassirin, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi di situ ada tulisan Muhammadun. Yang benar Muhammadin.
Karena ini adalah badal dari nabi. Badal itu kalau badal mutabik yatba maqablahu. Ya, ini sambil belajar nahwu. Ya. Jadi Muhammadin bukan Muhammadun. Li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi ad-da'watu, bahwa dakwah ini allati ad'u ilaiha, yang aku menyeru manusia kepadanya, wa tariqatul lati ana 'alaiha, dan cara metode yang aku berada di atasnya, minad du'a ila tauhid, yaitu berupa dakwah menyeru manusia. Doa di sini artinya dakwah. Doa di sini bukan doa, ya, bukan berdoa, tapi berdakwah. Berupa dakwah kepada tauhid, mentauhidkan Allah, wa ikhlasil ibadah lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dunal alihati wal authan, dan tidak beribadah kepada sembahan-sembahan yang lain atau berhala-berhala, wal intiha ila taatihi, dan aku seru manusia untuk berhenti pada ketaatan kepada Allah, wa tarkil maksiyah, dan meninggalkan maksiat. Ini adalah sabili, ini adalah jalanku, wa tariqati wa da'wati, caraku, jalanku dan dakwahku, ad'u ilallah. Aku menyeru manusia kepada Allah wahdahu la syarikalah. Menyeru manusia kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Allah semata, wahdahu la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Aku menyeru manusia kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Bidzalika wa yaqini ilmin minni bihi, dan aku yakin betul dan ilmu yakin akan dakwah ini, yaitu menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku, itu Nabi sallam, wa yad'u ila hadhihi ila basiratin ala basiratin aidan man ittaba'ani. Demikian pula yang menyeru dengan basirah, dengan ilmu dan keyakinan, itu adalah orang-orang yang mengikuti aku. Semua menyeru pada Allah ala basirah. Wa saddaqani wa amana bi, orang yang mengikuti aku, orang yang membenarkan aku, orang yang beriman kepada aku, semua mengikuti jalanku. Mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, yaqulu lahu ta'ala dzikruhu. Allah Ta'ala berfirman tentang ucapan Allah menyuruh Nabi sallallahu untuk mengatakan wa subhanallah, ay qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, tanzihan lillah wa ta'ziman lahu, dalam rangka mensucikan Allah, ya, dan mengagungkan Allah, min an yakuna lahu syarikun fi mulkihi. Ya, Allah Maha Suci dari memiliki sekutu dalam kekuasaannya, au ma'budin siwahu fi sultanihi, atau sembahan yang lain dalam kekuasaannya. Wa ma ana minal musyrikin, yaqulu wa ana bari'un min ahli syirki bihi, dan aku berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan suatu. Lastu minhum, aku bukan dari mereka orang musyrikin, walahum minni, dan mereka bukan dari golonganku. Maka Imam Al-Baghawi rahimahullah juga dalam ayat ini, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi da'watu allati ad'u ilaiha wat tariqatu allati ana 'alaiha. Wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, bahwa dakwah ini yang aku menyeru manusia kepadanya, dan metode atau cara ini yang juga aku berada di atasnya, sabili, ini adalah jalanku, sunnati wa minhaji, sunnahku, ajaranku, tuntunanku, wa minhaji, dan jalan hidupku, jalan hidupku. Wa qala al-Kilbi wa Ibnu Zaid, ad'u ila Allah ala basiratin ay ala yaqin. Aku menyeru manusia kepada Allah ala basirah ay ala yaqin, di atas keyakinan. Wal basirah hiya al-ma'rifatu, dan basirah arti al-ma'rifah, al-ilmu wal ma'rifah, allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil, atau yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Dengan basirah, dengan ilmu, itu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, ay wa man amana bi wa saddaqani aidan yad'u ilallah. Orang yang beriman pada aku, orang yang membenarkan aku, semua mereka menyeru kepada Allah sebagaimana aku menyeru kepada Allah. Kemudian kata al-muallif hafizahullah ta'ala,
Wa 'anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu an ini masih ada kalamnya Al-Baghawi ya. Apa-apa nanti antum baca sendiri. Apa kita baca? Wa qala Al-Baghawi wa qila. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, wa qila, sebagian mufassirin mengatakan, kalau para ulama mengatakan, ya, dia menyebutkan dengan yakin, qul ya Muhammad, ini artinya pendapat mufassir itu atau pendapat orang alim yang mengatakan itu. Kalau dia mengatakan qila, ini artinya ada pendapat yang lain. Tapi aku lebih cenderung kepada yang pertama. Itu artinya, jika Anda baca kitab-kitab, seorang alim mengatakan yang dia itu pastikan perkataannya, kemudian dia mengatakan waqila, artinya ada yang berpendapat demikian. Tapi aku lebih cenderung kepada yang pertama. Itu maksudnya. Waqila tammal kalam inda qawlihi ad'u ilallah. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat sudah sempurna pada firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Sampai di situ tamma al-kalam. Sempurna kalimat itu. Tsumma ista'nafa. Sedangkan kalimat berikutnya itu kalimat yang baru, ista'nafal kalam. Dia memulai kalimat yang baru. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ista'nafa ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yaqul, artinya beliau mengatakan, inni ala basiratin min rabbi. Sesungguhnya aku ini ya berada di atas ilmu dari Rabbku. Wa kullu man ittaba'ani, demikian pula setiap orang yang mengikuti aku, semua mereka ala basiratin, di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ana wa man ittaba'ani, qala Ibnu Abbas yakni ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat beliau yang menyuruh manusia kepada Allah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu ala ahsani tariqatin, bahwa mereka para sahabat itu kanu ala ahsani tariqah. Mereka berada di atas cara yang terbaik, metode beragama yang terbaik, wa aqsad hidayatin, dan hidayah yang paling tepat. Ya, aqsad ini tepat, tidak hulu, tidak tafrid, tidak ifrat, tidak berlebihan, juga tidak gampangkan. Itu aqsad, ikhtisad. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-iktisadu fi as-sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Seorang sederhana, tepat sasaran, sesuai dengan sunnah, dia lakukan ibadah lebih baik daripada dia bersungguh-sungguh tapi dalam hal berkaitan dengan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi aqsad ini artinya aqsad hidayah ay ahsanu hidayah, yang hidayah yang paling tepat, yang paling jelas. Wa kanu ma'dina al-ilm. Wa kanu yakni para sahabat. Wa kanu ay ashabu Muhammadin SAW ma'dina al-ilmi. Mereka adalah sumber ilmu. Mana ma'din? Ma'din itu barang tambang. Ya, barang sumbernya ilmu. Kanu ma'dina al-ilmi wa kanzal iman. Dan mereka adalah kanzul iman. Ya, yang menyimpan keimanan dalam diri mereka. Ya, kanzun, tabungan iman. Wa jundar rahman, wa kanu jundar rahman, dan mereka para sahabat adalah tentara-tentara Allah yang Maha Pengasih. Wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Irbad bin Sariyah dia Abu Nujaih namanya. Di bawah ada Abu Nujaih, Irbad bin Sariyah As-Sulami, sahabiyun masyhur min ahli Suffah. Beliau salah satu dari ahli Suffah yang hidup sederhana, hidup dalam kemiskinan. Mereka bersama Rasulullah SAW dan ahli Suffah yang lainnya. Huwa mimman nazala fihi qawlu ta'ala. Beliau ini termasuk orang yang diturunkan firman Allah Azza wa Jalla. Wala 'alal ladzina idza ma atau litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ketika perang Tabuk terjadi, dalam musim paceklik, Nabi SAW menyuruh untuk berjihad di jalan Allah. Maka di saat yang sulit itu, ada orang yang mampu. Karena dahulu peperangan itu masing-masing tentara membawa bekalnya sendiri. Kalau sekarang kan negara yang nanggung, negara yang biayai perang itu. Dahulu tidak. Masing-masing dengan bekalnya sendiri-sendiri. Ada yang kaya bantu yang miskin.
Nah, di saat perang Tabuk itu, di antara orang-orang yang datang untuk ingin ikut ya berperang, tapi dia tidak punya apa-apa, ada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Maka turunlah ayat ini sampai menangis dia. Karena Nabi SAW mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Ini untuk membawamu mengikuti peperangan. Hanya nangis ya. Itu salah satunya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal fa innahu man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya orang yang hidup sesudahku di antara kamu sekalian, dia akan melihat sesudahku ikhtilafan katsira, perpecahan yang banyak. Ya, bukan sekadar perbedaan, perpecahan, ikhtilaf. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah penggantiku yang mereka mendapat petunjuk dan mereka berada di atas petunjuk. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnahku dan sunnah mereka itu dengan gigi gerahang. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dari hal-hal baru yang diadakan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sungguhnya setiap bid'ah itu, setiap muhdatsah, hal-hal yang baru di dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap hal yang bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, di sini Anda perlu mengetahui yang jarang atau belum pernah belajar tentang manhaj, bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW ini beliau menyebutkan ada dua sunnah. Beliau menyebutkan penyakit. Apa penyakit itu? Kamu akan melihat ikhtilafan katsira. Ini penyakit, ada. Kemudian beliau menyebutkan dawanya. Dan itu sistem atau cara metode Nabi SAW. Kalau ada beliau memberikan sesuatu penyakit, disebutkan obatnya. Apa jalan keluarnya? Nah, ini juga demikian. Di antara hadis-hadis Nabi SAW yang menyebut ada wa dawa. Al-Imam Ibnu Qayyim punya kitab. Apa kitabnya? Ada wa dawa. Penyakit dan obatnya. Nabi SAW menyebutkan di sini, yaitu akan ada satu hal yang terjadi setelah aku meninggal, yaitu ikhtilafan katsira. Ini ya. Lalu apa jalan keluarnya? Apa obatnya? Obatnya adalah fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Tetap di atas sunnahku. Ini pertama, sunnahku. Yang kedua, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah para khalifah ar-rasyid setelah aku. Kemudian ketika memerintahkan, jadi yang beliau sebutkan ada dua. Sunnah beliau dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Berapa sunnah yang disebutkan? Dua. Kemudian ketika memerintahkan menggigit sunnah itu, domirnya bukan dua, menjadi satu. Addu 'alaiha bin nawajid. Sebetulnya kalau addu alaihima, karena dua sunnah yang disebutkan. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah para khulafa ar-rasyidin adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalian berpegang pada sunnah khulafa ar-rasyidin sama dengan kalian berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan sunnah yang dua domir menjadi satu. Dan ini hal yang penting untuk dipahami. Ya, makanya manhaj kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, terutama para khulafa ar-rasyidun. Jadi addu 'alaiha bin nawajid. Nawajid gigi gerahang. Ini menunjukkan pegangan yang sangat kuat. Ya, seorang kalau gigit sesuatu dan gigit gerahangnya sulit untuk dicabut. Maka peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin dengan gerahang-gerahang kalian. Kemudian beliau merintahkan kita untuk berhati-hati, waspada dari hal-hal yang baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama Allah sudah sempurna. Adapun dunia belum sempurna. Maka ketika kita
memerintahkan untuk berpegang pada sunnah Nabi SAW, menjauh perbuatan bid'ah. Kadang-kadang ada orang yang pura-pura tidak paham atau memang tidak paham. Kalau semuanya bid'ah, ya loudspeaker ini bid'ah. Lampu listrik ini bid'ah. Ya. Karpet ini bid'ah. Ya. Onta bukan onta, karena mobil semua bid'ah. Ini karena mungkin tidak paham atau memang pura-pura tidak paham. Yang dimaksud hal-hal yang baru itu dalam agama. Bukan masalah duniawi. Masalah dunia belum sempurna. Dia masih terus menyempurnakan dirinya. Itu dunia. Kalau agama tidak, sudah sempurna. Allah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kucukupkan bagi kalian akan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam sudah sempurna. Tidak usah ditambahi, dikurangi. Kalau dunia belum. Masih akan terus ditemukan hal-hal yang luar biasa. Kita tidak tahu. Mungkin kita telah meninggal, muncul lagi, tidak tahu apa. Bisa jadi loudspeaker ini jadi permen. Taruh pinggir sini, orang ngomong keluar suara. Loh, mustahil apa enggak? Tidak mustahil. Ya. Atau kayak obat jantung, taruh bawah lidah, ngomong terus keluar suara besar. Sekarang kan masih pakai alat macam-macam. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan apa-apa yang kamu tidak mengetahui. Di antaranya ini. Penemuan-penemuan baru. Sudah disebutkan di Al-Quran. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak tahu. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khallaftu fikum syai'aini." Khallaftu yani taraktu. Ya, ai taraktu khalfi lakum. Aku meninggalkan di belakang aku setelah aku meninggal untuk kalian. Dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan tersesat kalau kalian tetap berpegang pada dua hal ini. Kitabullah wa sunnati. Al-Quranul Karim, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Quran dan sunnah tidak akan terpisah. Ya, sampai aku mendatangi haud. Sampai hari kiamat. Mendatangi telaga. An-Nabi alaihissalam dan para nabi-nabi yang lain punya telaga. Jadi yang paling banyak mendatangi telaga Nabi SAW adalah umatnya. Ya, ini adalah umatnya. Jadi dibanding dengan telaga-telaga para nabi yang lainnya. Ya, semoga Allah jadikan kita di antara mereka yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birahmatihi wa fadlihi wa karamihi. Jadi hadis tentang berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan keduanya tidak akan terpisah, ya. Karena status sunnah ada untuk menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Wa qala qawamus sunnati Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani. Qawamus sunnah, beliau mempunyai kitab, ya, Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Kitab tentang akidah, rahimahullah. Qawamus Sunnah, Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani. Huwa al-Imam al-Hafidh al-Allama Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman al-Baghdadi al-Dimashqi Abul Faraj. Al-Syahir bi Ibn Rajab. Salah, maaf. Di atasnya ya. Qawamus Sunnah huwa al-Imam al-Hafidh Syekhul Islam Abul Qasim Ismail bin Muhammad ibn al-Fadl al-Qurashi At-Taimi al-Asbahani al-Mulaqqab biqawamis sunnah. Ya, al-Mulaqqab biqawamis sunnah. Wa walidatuhu kanat min dzurriyyati Talha bin Ubaidillah At-Taimi, salah seorang sahabat, ahad al-asyara al-mubasysyirin bil jannah. Ya, dan beliau adalah disebutkan di sini sebagai sahibus sunnah.
yaitu Al-Imam Al-Hafidh Qawamus Sunnah. Karena Abul Qasim Hasan al-i'tiqad, orang yang akidahnya benar, ya, jamilah tariqah, caranya mengikuti Rasulullah SAW, qalilul kalam, tak banyak bicara, ya, laisa fi waqtihi mithluhu, jadi dalam manfaatkan waktu tidak ada orang seperti beliau. Rahimahullah ta'ala. Kata beliau, qala ahlul lughah, Qawamus Sunnah Abul Qasim At-Taimi berkata, ahlul lughah, para ulama bahasa mengatakan, as-sunnatu as-siratu wat tariqah. Ini lughatan. Secara bahasa, sunnah itu adalah sirah, tariqah. Faqauluhum fulanun ala sunnah. Kalau mereka mengatakan fulan berada di atas sunnah, atau fulan min ahli sunnah, ya, artinya fulan yang disebut ala sunnah atau min ahli sunnah, artinya huwa muwafiqun litanzil wal athar fil fi'li wal qaul. Artinya orang ini sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Fil fi'li wal qaul, dalam perbuatannya, dalam ucapannya. Wali anna sunnah la takunu ma'a mukhalafatillah wa mukhalafati rasulih. Sunnah itu tidak mungkin sejalan dengan orang yang menyimpang, yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Itu bukan ahlu sunnah. Yang ahlu sunnah yang tidak menyelisihi. Ini juga salah satu definisi. At-ta'rif bis sunnah. Itu orang-orang betul-betul mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam akhlak, ya, sesuai. Wa qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau masyhur, ya, Ibnu Rajab. InsyaAllah kalian mengenal beliau. Artinya dalam bacaan-bacaan tentang Ibnu Rajab. Qala Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, was-sunnatu hiya, bukan sunnati, sunnatu. Was-sunnatu hiya at-tariqul masluk. Sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Al-masluk ay alladhi yuslak alaih. Salaka yasluku. Dari salaka yasluku, artinya menempuh, ya. Was-sunnatu hiya at-tariq al-masluk, jalan yang ditempuh. Fayashmalu dzalika at-tamassuka bima kana alaihi huwa. Maka ini termasuk orang yang tamassuk, berpegang teguh kepada apa yang menjadi pijakan Nabi SAW. Huwa itu Rasulullah SAW. Wa khulafa'uhu ar-rasyidun. Dan para khalifah beliau, khulafa ar-rasyidun, ya, berupa apa? Bagian dari sunnah itu minal i'tiqadat, dalam masalah-masalah keyakinan, masalah-masalah akidah, wal a'mal, dalam amal-amal perbuatan, wal aqwal, dan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan. Wa hadhihi sunnatul kamilatu. Ini adalah sunnah yang sempurna. Sunnah yang mencakup akidah, amal perbuatan, perkataan, ya, kalau sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Nabi SAW dan para khulafa ar-rasyidun, ini namanya sunnah al-kamilah. Sunnah yang sempurna. Walihada kana salafu qadiman, maka dari itu para salaf dahulu la yutliquna isma sunnati, mereka tidak gampang, tidak mudah mengucapkan fulan sahibus sunnah, ya. Mereka itu tidak mudah, la yutliquna, mereka tidak memutlakkan ucapan isma sunnah illa ala man yashmalu dzalika kullah. Mereka mengatakan orang ini ahlus sunnah kalau dia itu akidahnya benar, ibadahnya benar, perilakunya benar, ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini baru dikatakan orang ini ahlus sunnah atau sahibus sunnah. Illa ala man yashmalu dzalika kullah. Man yashmalu dzalika kullahu. Wa rawa makna dzalika 'anil Hasan, yang mengucapkan kalimat seperti ini, yakni tidak menggampangkan, memutlakkan istilah sunnah pada seseorang kecuali yang betul-betul akidahnya benar, ya, ibadahnya, ya, muamalahnya. Itu diantaranya adalah Al-Hasan Al-Basri, Anil Hasan. Jadi Al-Hasan di sini adalah Al-Hasan Al-Basri. Hati-hati ya baca Al-Hasan. Saya pernah ngoreksi kitab Tafsir Ibnu Katsir. Penerjemahnya menerjemahkan, ini pelajaran bagi kalian.
Diterjemahkan di situ, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan hadza qaulul Hasan. Jadi pendapat ini adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri. Itu maksud dari Imam Ibnu Katsir. Apa diterjemahkan? Ini adalah perkataan yang baik. Ya. Ini adalah perkataan yang baik. Padahal yang dimaksud dengan hadza qaulul Hasan, pendapat ini adalah ucapan pendapat Al-Hasan Al-Basri maksudnya. Ini perkataan yang baik. Makanya seorang menerjemahkan harus tahu istilah-istilah ulama, nama-nama mereka. Bukan sekedar terjemahkan letterlek lughatan, enggak. Harus punya latar belakang. Nah, jadi yang dimaksud Al-Hasan di sini Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Wal Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i, wal Fudail bin Iyad, wa katsir min ulama al-mutaakhirin. Demikian pula banyak dari ulama-ulama mutaakhirin yahuddu isma sunnati, ya yakhussu, mereka khususkan penyebutan orang ini ahlus sunnah bima yata'allaq bil i'tiqad. Harus yang sesuai dengan akidah. Akidahnya benar. Akidah Quran dan sunnah, akidah para salaf. Li'annaha asluddin. Karena akidah ini adalah landasan dari agama. Atau sunnah itu landasan dari agama. Ini kata sunnah. Isim sunnah disebut dalam masalah akidah. Kitab sunnah punya Al-Khallal. Kitab sunnah punya Abdullah ibn Mubarak, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dan yang lainnya. Mereka menyebut kitab-kitab akidah mereka itu dengan nama as-sunnah. Yang itu yang masih sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW. Makanya di sini saya sebutkan, waqad kataba wa allafa ba'dhum, yani ba'dus salaf, kutuban aw rasail bismi as-sunnah. Mereka nulis kitab-kitab dengan nama as-sunnah. Jama'u fiha masaila aqdiyatan. Mereka kumpulkan dalam kitab yang mereka sebutkan as-sunnah itu masalah-masalah akidah. Ya. Jadi as-sunnah di sini bukan definisi ahli fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu maksudnya. Ya. Jama'u fiha masaila aqdiyatan. Minha kitabus sunnah li Abi Bakar bin Abi Asim. Ya, dari untuk sunnah punya Abu Bakar bin Abi Asim. Kemudian kitab as-sunnah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kitab as-sunnah li Abi Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khallal. Ya. Dan yang lainnya. Semua mereka namakan kitab mereka kitab as-sunnah. Padahal isinya mengandung ajaran akidah. Tapi disebut dengan nama sunnah. Karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan penggunaan kata sunnah ini muncul setelah munculnya ahlul bid'ah. Mulai dari Qadariyah, ya, Khawarij, ya, Rafidhah. Ketika muncul itu semuanya, maka ahlus sunnah mereka memiliki nama. Ya, dan mereka tidak mau lepas dari nama sunnah. Itu sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha asluddin, karena sunnah itu adalah pokok dari agama ini, ya, landasan. Wal mukhalifu fiha, orang yang menyelisih sunnah ala khatarin azim, berada dalam bahaya besar. Bahaya besar. Waqala Ibnu Hazm Al-Andalusi, ulama dari Andalusia. Wal Imamul Faqih Al-Hafidh Al-Mutakallim Al-Adib Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri. Itu Al-Imam Ibnu Hazm dari Andalusia. Kata beliau, wa ahlus sunnati alladzina nadhkuruhum ahlul haq. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah, yang kami menyebut mereka adalah ahlul haq. Ahlus sunnah itu ahlul haq, yang berada di kebenaran. Wa man adahum fa ahlul bid'ah. Sedangkan yang menyelisihi sunnah adalah ahlul bid'ah. Yang dimaksud itu adalah fa innahumus sahabah. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum wa kullu man salaka nahjahum ay tariqahum. Nahjun tariqun. Dan setiap orang yang mereka itu menempuh, ya, jalannya para sahabat min khiyari tabi'in, dari kalangan ulama-ulama tabi'in yang termasyhur rahmatullah alaihim, semua rahmat Allah pada mereka. Tsumma ashabul hadis, kemudian juga mengikuti para tabi'in
adalah ashabul hadis, ulama-ulama hadis. Ya, wa man ittaba'ahum minal fuqaha, dan yang mengikuti mereka dari kalangan ulama-ulama fikih, termasuk Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, ya Ahmad bin Hanbal, ya jelas, ya, ulama fuqaha, ya jilan fajilan, yes, dari satu generasi ke generasi berikutnya, ila yaumina hadza, sampai hari yang beliau ucapkan kalimat ini, yaitu Ibnu Hazm. Beliau wafat pada tahun 456 Hijriah. Beliau seorang yang alim, ya, Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Kemudian au man iktada bihim, atau yang termasuk Ahlussunnah itu adalah orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, tabi'in, para ulama-ulama fikih, ya, imam madhab yang 4, fi syarafil ardi, fi syarqil ardi wa gharbiha, baik yang ada di timur maupun di barat, rahmatullah alaihim. Nah, ini adalah perkataan Ibnu Hazm tentang siapa yang dimaksud dengan Ahlussunnah, yang mereka itu adalah ahlul haq, yaitu sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Meskipun dia orang awam, selama dia mengikuti sunnah, maka dia disebut dengan Ahlussunnah. Dalam pembahasan ini, fihi masail, ada poin-poin penting yang patut untuk kita mengetahuinya. Al-ula, ini kesimpulan. Anna sunnata hiya tariqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qawli wal fi'li. Sunnah itu adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Makanya semua perilaku Nabi SAW dicatat. Sampai pakaiannya, cara duduknya, tidurnya, dakwahnya, jihadnya, semua dicatat. Hanya saja ada hal-hal yang itu berkaitan dengan agama dalam arti harus mengikuti beliau. Ada hal-hal yang bersifat adat kebiasaan. Kebiasaan di satu negeri, di negeri Arab, apa kebiasaannya. Ya. An-Nabi SAW pernah membuka kancing bajunya. Ada. Ya. Nah, ini sunnah apa enggak? Berarti setiap orang buka ini sunnah, Ustaz. Ini juga perlu garis bawahi. Ngerti? Ya. Jangan kemudian buka lengan kancingnya sunnah, Ustaz. Jadi as-sunnah hiya tariqun Nabi sallallahu fil qawli wal fi'il. Qultu was-sunnatu hiya manhaju hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah metode hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pola hidup beliau. Alladzi aujaballahu ta'ala ala ibadi ittiba'ahu. Yang Allah wajibkan pada hamba-hambanya untuk mengikuti beliau. Wal iqtida' bihi wat ta'assi lahu. Mengikuti beliau, meneladani beliau, ya. Dan beliau jadikan beliau sebagai contoh. Ittiba mengikuti, iqtida itu mengikuti di belakangnya, meneladani. Ta'assi artinya menjadikan uswah, contoh teladan. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa akhrajal Imam al-Bukhari min hadis Anas bin Malik radhiyallahu an qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada 3 orang yang datang menemui istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tujuan datangnya ingin menanyakan bagaimana sih ibadahnya Rasulullah SAW. Kata Syekh Albani rahmatullah alaih, yang ditanya itu bukan yang wajib. Karena yang wajib mereka tahu, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan yang lain. Yang ditanyakan amalan-amalan sunnah. Kata Syekh Albani demikian. Orang-orang ini datang bertanya kepada istri-istri Nabi SAW. Karena yang paling tahu tentang suami istrinya. Makanya aneh kalau ada istri tidak tahu tentang suaminya. Makannya apa, minumnya apa, ya. Para istri harus tahu apa keinginan suaminya, kesenangannya. Ya, jangan pura-pura tidak tahu. Aneh namanya. Demikian pula kalian kalau cari istri yang tahu betul tentang diri kalian nanti. Jangan cuek.
Karena sekarang ini banyak wanita-wanita cuek. Iya. Istri jalan sendiri, suami jalan sendiri. Baik. Yas'aluna an ibadatin Nabi SAW. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Falamma ukhbiru, ketika para sahabat 3 orang itu, ini 3 sahabat, itu diberitahukan. Ukhbiru, mereka diberitahukan bahwa Nabi SAW begini dan begitu oleh para istri beliau. Ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap bahwa ibadah Nabi SAW itu sedikit. Ka'annahum taqalluha, ay adduha qalilah. Mereka menganggap bahwa dari cerita para istri beliau, seakan-akan mereka menganggap bahwa amal ibadah Rasulullah SAW itu tidak banyak, sedikit. Ya. Faqalu, tapi kemudian mereka menyadari, mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ini dibandingkan dengan Nabi sallallahu, kita ini apa sih sebenarnya? Kalaupun beliau mengerjakan mungkin ibadahnya dianggap tidak banyak, tapi siapa beliau dibanding kita? Ya. Siapa beliau itu? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Beliau sudah diampuni dosanya oleh Allah yang kemudian terdahulu dan yang kemudian. Lalu kemudian masing-masing dari 3 orang itu bertekad. Ya. Karena mereka menganggap bahwa Nabi SAW sudah diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Pantaslah kalau misalnya ibadahnya mereka anggap sebagai tidak banyak, sedikit. Maka satu mengeluarkan komitmen. Qala ahaduhum, amma ana fa inni usalli laila abadan. Adapun aku akan sholat malam selamanya. Tiap malam bangun sholat, tidak tidur. Dalam satu riwayat, wala anam. Dan aku tidak tidur. Wa qala akhar, yang satu yang mengatakan, ana asumu ad-dahra wala uftiru. Aku akan puasa sepanjang tahun. Tiada hari tanpa puasa. Wala uftir, ini aku tidak akan berbuka, artinya tiada hari tanpa puasa. Bukan dia tidak berbuka puasa, ya. Ya mati orang nak makan. Ini pun harus paham. Ya, ana asumu ad-dahra, aku akan puasa sepanjang tahun. Setiap hari aku puasa, tiada hari tanpa puasa. Wala uftir, aku sehari-hari akan puasa. Waqala akhar, yang satu mengatakan, ana atazilun nisa, aku akan menjauhi wanita. Fala atazawwaju abadan, maka aku tidak mau menikah. Kata mereka, 3 orang ini. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Ketika Nabi SAW pulang ke rumahnya, diberitahukan karena ucapan-ucapan ini didengar oleh istri Rasulullah SAW. Oh, 3 orang tadi setelah mereka diberitahukan tentang ibadah Rasulullah SAW, beliau tidur di malam hari, ya juga sholat malam, beliau ini dan itu, ya disebutkan. Mereka menganggap kecil, sedikit. Lalu mereka mengucapkan kalimat-kalimat ini. Kalimat-kalimat ini didengar oleh istri-istri Nabi SAW. Nah, ketika Nabi SAW datang, mereka beritahukan, tadi ada 3 orang datang. Mereka menanyakan ini dan itu, kemudian kami jawab. Lalu mereka mengucapkan kalimat ini. Maka kemudian Nabi SAW mengumpulkan para sahabat ketika itu. Lalu beliau mengatakan, ya, dalam satu riwayat, ma balu aqwam. Ya, kenapa ada orang-orang yang mengatakan begini dan begitu? Tapi dalam riwayat ini, dalam riwayat Bukhari nomor ini, kata Nabi SAW kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah orang-orang ini yang mengatakan begini dan begitu? Ya. Amma wallah. Amma, ketahuilah. Ya, ingatlah. Wallahi demi Allah. Inilah akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut pada Allah di antara kamu sekalian. Dan aku paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku berpuasa, juga aku berbuka. Wa usolli wa arqud. Aku sholat dan juga aku tidur. Wa tazawwajun nisa. Dan aku menikahi, mengumpuli istri-istriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak senang, roghibaan artinya kariha. Roghibaan artinya kariha. Roghiba fi artinya ahabba. Faman karihan sunnati, maka barang siapa yang tidak senang, artinya benci kepada sunnahku,
falaysa minni. Maka dia bukan dari aku. Sunnah di sini kata para ulama artinya pola hidupku, cara hidupku. Ya ini cara hidupku. Aku beribadah. Sholat di malam hari aku juga tidur. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Aku juga menikahi wanita. Ini cara hidupku. Ya, maka ini sunnah beliau. Barang siapa tidak mau dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam raghiba an sunnati ay mala an tariqati. Mala itu condong menjauh, ya. Mala ila condong mendekat. Ya, ada mala ila. Ya, huwa mala ila kalami. Dia condong pada pendapatku. Huwa mala an kalami. Artinya dia tidak sesuai dengan kalam. Jadi lihat hurufnya. Kalau ila condong kepada, kalau an artinya menjauh. Mala antorikoti, maka barang siapa yang dia yani tidak condong kepada caraku, wa a'radu anha, dan dia berpaling dari caraku, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Ai laysa bimuslimin in kana mailuhu anha kurhan laha au adam i'tiqad biha. Jadi bisa sampai kepada kekufuran kalau dia tidak mau melaksanakan, bahkan tidak berkeyakinan dengan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia tidak senang akidatan. Ya. Tapi wa in kana ghairu dzalika, kalau dia tidak senang bukan karena kebencian, ya, fa innahu mukhalifun li tariqati. Berarti dia menyelisih jalanku. As-sahla as-samha. Karena jalan dan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, kepada umat ini adalah yang mudah dan gampang. Agama ini tidak sulit. Sedangkan apa yang disebutkan oleh 3 orang ini semuanya menyulitkan. Dan coba Anda bayangkan. Setiap umat ini kalau dibiarkan oleh Nabi SAW, ucapan mereka ini 3 orang ini. Nanti ada yang puasa terus. Ya, tiada hari tanpa puasa. Ada yang bangun malam terus tidak ada tidurnya. Terus banyak orang-orang tidak mau nikah. Ya kira-kira apa yang terjadi pada umat ini? Makanya ini benih-benih yang berbahaya. Cara-cara yang berbahaya. Makanya langsung dipotong oleh Nabi SAW. Supaya jangan sampai berkelanjutan. Karena akibatnya, dampaknya jelek. Bagi umat ini secara menyeluruh. Ini cara Nabi SAW. Al-masalatu tsaniyah. Anna amal as-sahaba dakhilun fi ma'na sunnah. Wa amal para sahabat masuk dalam kategori sunnah. Termasuk sunnah. Al-thalithatu anna ahla sunnati humul muqtafun. Iqtafa ay iqtada. Iqtafa artinya iqtada. Fa sunnah humul muqtafuna li atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang mengikuti. Al-muqtafun ay al-muqtadun. Li atharin Nabi SAW, mengikuti hadis jejak Nabi SAW, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Fi usuliddin wa furu'ihi. Baik dalam masalah pokok agama, akidah, ya, ibadah, ataupun dalam hal-hal furu'iyah. Dalam hal furu'iyah. Semua ini masuk dalam kategori sunnah. Atau ahlu sunnah yang mengikuti itu semuanya. Baik usul sunnah, usuluddin ataupun furu'uddin. Baik, kemudian nanti baca sendiri takliknya. Ar-rabi'ah yang keempat, irtibatul Qur'ani bis sunnati was sunnati bil Qur'an. Ini menunjukkan irtibat, ya, ikatan yang kuat antara Al-Qur'an dan sunnah. Sunnah dan Al-Qur'anul Karim tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Dzalika li annahuma al-masdarani li hadhihi syari'atil gharra. Ya, mengapa Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan? Wa dzalika li'annahuma al-masdarani li hadhihi syari'atil gharra. Karena Quran dan Sunnah adalah sumber syariat Allah yang mulia ini. Ya. Wa yanbu'uha, yanbu' artinya mata air. Yanbu' artinya ainun jariyah, ainul ma. Yanbu'. Wa yanbu'uha,
dan sumber mata air, yaitu yambu. Sumber dari syariat Islam. Alladzi tatafajjaru minhu, yang dari mata air inilah terpancar Islam ini dari Quran dan Sunnah. Tatafajjar, dan mengeluarkan air. Jadi sumber hukum itu dari Quran dan Sunnah. Wa anna ma siwahuma min adillatin, adapun dalil-dalil yang lainnya selain Quran dan Sunnah, mahma tanawwa'at wa ta'addadat, meskipun macam-macam, banyak jumlahnya, semua itu raji'atun ilaihima. Semua dalil-dalil apa saja kembali kepada Quran dan Sunnah. Tidak bisa dipisahkan. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira cukup ya. Aku qouli hadza. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang tentang babu al-qabi wa awsaf ahlussunnah wal jamaah. Al-qab jamak laqab. Ya, jamak laqab. Laqabnya, julukan mereka apa? Ahlussunnah. Awsaf jamak dari sifah. Wasfun, awsafun. Bukan sifah, wasfun. Wasfun artinya sifatun. Wasfun jamaknya awsaf. Kalau sifatun jamak sifat. Ya, sifat. Insyaallah kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.